Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah. Baik semuanya? Ya, Pak. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk ada keberkahan, kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berikanlah kami pemahaman. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, maka kami akan menyesalkan kehadirannya. Ya. Ayo, Pak. Ya. Ahmad Anfian, Ayo, Pak. Ahmad Saifullah, Salva, Siti Aminah, Sukmawati, Sarifah Nurul Aulia, Sipa Amin. Ya, alhamdulillah. Nah, kami absennya, sekalian. Kebersihan. Ya. Jadi kebersihan itu untuk kelancaran pembelajaran kita harus selalu dijaga. Karena kebersihan itu sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Baiklah anak-anak sekalian. Ya, sebelum kita akan menyanyikan lagu kebangsaan bersama-sama, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sang negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tadi sama-sama subuh. Ya, salat itu termasuk ibadah. Ya, ibadah ya. Jadi ibadah itu harus selalu dijaga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba Sarimah, ibadah apakah yang kita lakukan setelah kita melaksanakan salat Idul Adha mengenai penyembelihan? Ya, kurban. Jadi apa yang kita lakukan setelah melaksanakan salat Idul Adha adalah kurban. Kalau penyembelihan karena kelahiran seorang anak, jadi insyaallah pada kesempatan ini kita akan mempelajari adalah tentang akidah kurban dan akidah. Ya, kalian tahu apa itu kurban? Ayo, apa itu kurban? Yang Anda ketahui selama ini. Jadi penyembelihan yang dilakukan di hari raya Idul Adha. Kalau akikah penyembelihan dilakukan karena kelahiran seorang anak. Ya. Jadi kalau anak-anak sekalian mau mengetahui tentang ini, silakan Anda mencari ya, apakah di Google atau membaca buku patron kita, yaitu buku kelas 1 ya, atau masih buku fikih bab tentang kurban dan akikah. Baiklah, coba Bapak akan menjelaskan di sini tentang kurban dan akikah melalui slide. Ya, coba perhatikan slide-nya. Ya, yang pertama, kurban menurut bahasa. Kurban menurut bahasa berasal dari kata bahasa. Ada yang tahu
Deras itu isim apa fi'il? Kurban. Isim apa mas? Masdar. Kurban. Akar katanya fil madinya apa? Coba Modis, coba timbang. Kalau bayar kurubu, kurban. ya kurban. Jadi derasan dari bahasa masdar. Maknanya adalah dekat atau mendekat. Itu dilaksanakan demi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah menurut bahasa. Coba nanti Wahimtum. Ya, kemudian menurut istilah hewan, menurut istilah kurban adalah hewan yang disembelih pada hari nahar, hari penyembelihan, yaitu Idul Adha, dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disebut juga dengan udhiyah. Apa pendapat ulama di sini? Ada yang mengatakan udhiyah adalah hewan sembelihan yang disembelih pada waktu duha. Ada juga mengatakan hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Itu namanya udhiyah. Kapan itu Idul Adha? Berapa? 10 Zulhijjah. Kemudian setelah kurban kita masuk akikah. Coba Muhammad Samir. Akikah menurut bahasa artinya apa? Yang tumbuh di kepala bayi. Ya, di kepala bayi. Jadi akikah menurut bahasa apa? Rambut yang berulang. Menurut istilah, ya, akikah adalah binatang yang disembelih pada saat kali ketujuh atau kelibatan tujuh. 7 berarti kelibatan 7 berapa itu? 14. Kelibatan 7 lagi 21. Dan seterusnya. Ya. Jadi kelahiran seorang bayi disertai dengan mencukur rambut dan memberi nama anak bayi lahir. Itu disebut dengan akikah. Alhamdulillah. Berarti paham semua ya? Selanjutnya kita masuk hukum kurban, hukum dasar kurban dan dalilnya. Akikah, kurban dan akikah. Yang pertama, hukum dasar kurban adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Coba kita kelas. Coba lagi ya. Hamdan. Apa itu sunnah muakkad, Hamdan? Sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan. Ya, sunnah yang dianjurkan atau sangat ditekankan bagi orang yang mampu. Adapun dasar hukumnya adalah Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Mina, coba Mina. Tahu surah Al-Kautsar? Iya, apa itu surah Al-Kautsar? Alhamdulillah ya. Jadi ini dasar hukumnya. Inna a'tayna al-kautsar. Ya, yang maknanya itu sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberimu Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika, maka salatlah. Yang dimaksud salat di sini para ulama adalah salat Idul Adha. Wanhar dan berkurban. Ya, yang dasar hukumnya juga ada dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan, Anda. Coba baca. Ya. Bahwa sunnatul lakum. Ya.
Apa maknanya nanti? Artinya aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagiku. Iya, dan sunnah bagi itu kata Rasulullah. Jadi bagi Rasulullah itu sunnah adalah wajib bagi Rasulullah. Tapi bagi kita umatnya adalah sunnah, ya, sunnah. Paham itu? Akhirnya kita masuk dasar hukum akikah. Ya, hukum dasar akikah adalah sunnah juga. Coba nanti, apa itu pengertiannya sunnah? Apa itu sunnah? Apa ya? Apa? Ya, selanjutnya kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Coba ulang semua, apa itu sunnah? Itulah dasar hukumnya itu berat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengakikai cucunya. Siapa itu cucunya? Hasan dan Husain, masing-masing seekor kambing kibas. Dan di hadis yang lain banyak hadis Rasulullah itu yang mensyaratkan tentang sunnah hukum dasarnya. Apa akikah itu adalah sunnah. Paham? Ya. Selanjutnya kita masuk waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan kurban itu dilaksanakan pada hari Idul Adha. Mukhlis. Berapa itu Idul Adha? Hari Idul Adha tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal berapa hari Idul Adha? Tanggal 10 Zulhijjah. Ya, itu sudah bisa dilakukan setelah kita melakukan salat Idul Adha. Jadi kalau kita berkurban menyembelih sebelum masuk waktunya, artinya sebelum melaksanakan Idul Adha, maka itu bukan kurban. Itu sembelihan biasa. Betul? Atau hari-hari tasyrik. Ya. Apa itu hari-hari tasyrik, Aminah? Tasyrik itu adalah tanggal 13 Zulhijjah, itu namanya hari tasyrik. Inilah waktu pembelian kurban. Tanggal 10 Zulhijjah, ya. Alhamdulillah bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk akikah. Ya. Adapun akikah dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak. Ya, dari seorang anak. Sudah diakikah semua anak sekalian? Ya, boleh juga ya. Sudah diakikah hari ke-7 sunnah, hari ke-14 atau ke-lipat tentu dari itu ya. Itu sudah bisa kita akikah. Jadi kalau belum diakikai sampai balik, itu bisa mengakikai sendiri kalau mampu. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Jadi ini dia untuk pembelajaran kita hari ini yang Bapak bisa jelaskan, yaitu waktu apa? Saya akan bagi 3 kelompok. Ya, saya bagi 3 kelompok. Saya akan bagikan LKPD-nya ini. Tempat LKPD ini, kemudian kalian diskusikan masing-masing di kelompoknya, kemudian Anda presentasikan di sini anak-anak sekalian hasil diskusinya. Jadi kelompok ketiga, kelompok kedua, kelompok pertama. Ya, coba ubah bentuk posisinya dulu, kursinya. Ya, jadi anak sekalian bagikan LKPD-nya ini. Ya, ada pertanyaan di dalamnya, didiskusikan di masing-masing kelompok. Kemudian perwakilan dari masing-masing kelompok sebentar akan mempresentasikan hasil risetnya masing-masing. Ya, jadi kemudian kelompok yang lain bisa menanggapi.
Fahim itu bisa dipaham? Ya. Ya, nanti di sini ada petunjuknya di situ. Ya. Ada petunjuknya di situ ya. Dan KBD-nya ya. Bisa ya. Bisa. Dua orang bisa. Bisa. Ya, silakan kalian diskusikan di situ. Ada pertanyaan di dalam, ada petunjuknya, tulis saja di situ, ya. Kemudian di sini dipresentasikan di sini ya. Ada petunjuk di sini. Nah, silakan. Saya dengar ya. 10 menit. Jawabannya itu ada pertanyaan ini kan. Siap? Betul ya? Ya. Jika seseorang memiliki kurban sebelumnya tidak sah dijual. Jaka pertanyaan juga untuk yang lainnya. Ya, karena waktu saya kasih 10 menit sudah selesai semua. Sudah ya? Alhamdulillah. Jadi masing-masing kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya dari masing-masing kelompok. Kelompok yang akan tampil pertama adalah kelompok pertama atau kelompok A. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama atau kelompok A telah berdiskusi dengan teman-teman kami untuk menyimpulkan sebagai berikut. Jika seseorang yang memiliki kurban sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, menurut pendapat kami, kurbannya tidak sah karena waktu untuk menyembelih kurban sudah ditetapkan waktunya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, yakni 11 sampai hari ke-13 Zulhijjah. Yang kedua, akikah sebelum anak lahir, menurut pendapat kami maka hukumnya tidak sah karena waktu untuk akikah anak itu dilaksanakan pada hari ke-7 kelahiran anak atau hari ke-8. Demikianlah hasil diskusi kami. Silakan kepada teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai hasil diskusi kami. Kelompok kedua, kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-teman kelompoknya. Silakan kelompok B. Kemudian kalau ada tanggapan bisa ditanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan kelompok B, setelah diskusinya dengan kelompok kami berkesimpulan sebagai berikut. Dengan pertanyaan, jelaskan pengertian kurban. Jadi kurban itu berasal dari kata qalba yang artinya dekat. Sedangkan menurut istilah, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat dan waktu tertentu. Lalu biasa disebut juga ujian. Dan pertanyaan kedua, jelaskan pengertian akikah. Akikah dari segi bahasa artinya rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah berarti binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau ke-8 dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang akikah. Jika seseorang telah berumur 30 tahun dan belum diakikah pada waktu kecil, bagaimana apakah bisa diakikah dirinya pada apakah dia bisa diakikah dirinya pada umur 30 atau tidak? Bagaimana?
ketika hari ke-7. Hari ke-7 dari tembak. Ya, Prof, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Tasma Sukumati dari kelompok C. Setelah kami berdiskusi bersama teman-teman, maka kami kelompok C berkesimpulan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, kita melaksanakan kurban bagi untuk kurban bagi orang yang berharap adalah wajib dan dagingnya harus disembelihkan sebanyak seekor dan ada perkataan seseorang. Pertanyaan kedua, seorang sudah baik atau dewasa kita menghormati dirinya sendiri. Jawabannya, boleh. Seseorang yang sudah baik tapi tidak diketahui oleh orang tuanya dengan dinafkahi dirinya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari A bertanya apa dalil tentang kurban? Dalilnya adalah artinya sesungguhnya adalah orang yang hikmat bertanya maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorban. Setelah kita melakukan diskusi ya, dari 3 kelompok ini, maka sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Kita kelas, coba simpulkan pembelajaran kita hari ini. Pertama, tangan. Kemudian pembelajaran hari ini adalah kurban adalah hewan yang disembelih pada hari nahar dengan niat daripada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga uluhiyah. Dan dasar hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kemudian saya mau kesimpulan kita dari silakan. Kesimpulan yang kedua yang bisa kami dapatkan hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah akikah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau ke-7 dari kelahiran bayi. Disertai menyusul rambut dan memberi nama anak bayi yang baru lahir. Ya, hukum asalnya adalah sunnah dianjurkan dilakukan. Alhamdulillah ya. Itu kesimpulan hari ini ya. Jadi kesimpulan kita hari ini sudah kalian utarakan tentang kurban dan akikah. Amin. Ya, inilah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini kita mendapatkan pemahaman di dalamnya ya. Dan kami kepada anak sekalian tetap belajar, diulangi materi kita ini di rumah dibaca dulu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.